tidak akan sore. Hadirin rahimahullah sekalian, pernah ada meteor asteroid jatuh di Arizona, Amerika. Siapa yang pernah ke Amerika? Alhamdulillah Ustaz sudah. Tapi Amerikanya nonton di televisi. Sudah pede saja. Meteor asteroid tadi jatuh di Arizona, Amerika. Pernahkah kita melihat ada benda yang bercahaya di langit itu seperti jatuh ke bumi? Pernah lihat meteor? Kalau istilah di Minangkabau namanya ciri bintang. Ciri bintang. Ciri bintang jatuh ke bumi. Apa? Dan ketika itu sampai berbanglah bumi ini hampir mencapai 700 meter ke bawah. Lebarnya mencapai 2000 lebih, panjangnya 2000 lebih. Begitu dahsyatnya benda yang ada dari langit. Apakah bisa disebut dengan musibah, peringatan atau azab? Bisa. Karena dalam Al-Quran pun disebut ketika orang sudah mujrimin, sudah banyak melakukan dosa atau mendustakan, maka Allah kirimkan, Allah datangkan azab. Santri-santri rahimahumullah, pada zaman Nabi Saleh begitu juga. Pada zaman Lut disebutkan di dalam Al-Quran, walutam. Bismillahirrahmanirrahim. Walutam izqala liqaumihi ata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun fa'amjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin wa amtarna 'alaihim matara fanzur kaifa kana 'aqibatul mujrimin. Sungguh dan kami juga mengutus Lut, kami maksud Nabi Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Sungguh kamu, kata Nabi Lut kepada kaumnya, sungguh kamu telah melampiaskan nafsumu, telah melampiaskan syahwatmu. Ini dalam terjemahannya, kepada sesama lelaki. Jadi kalau ada namanya maaf Abidal
yo jantan. Pada zaman Nabi Lut disebutkan dalam surat yang ke-7 Al-A'raf ayat yang ke-81, sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Laki-laki kepada laki-laki, bukan sama perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas, kata Nabi Lut. Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, usirlah mereka. Yang dimaksud usirlah mereka, usirlah Nabi Lut dan pengikut Nabi Lut. Kurang ajar. Masa sudah begitu bilang, kata kaum Lut. Usirlah mereka, Lut dan pengikutnya dari negerimu ini. Mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci. Jadi dianggapnya, padahal Nabi Lut itu Nabi soleh, taat, tapi dibilang sok suci. Sok suci. Apalagi kalau namanya suci. Tapi suci sekarang dipanggilnya uji. Namanya bagus, Firdaus dipanggil Us. Yang paling takut namanya Octavianus dipanggil Anus. Makanya nanti hati-hati memberi nama itu. Bahaya tak? Namanya Octavianus dipanggil Firdaus Us. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya kecuali istrinya. Dia istrinya termasuk orang-orang yang tertinggal. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa. Jadi kalau ada berita cerita tentang hujan batu sudah terjadi pada zaman Nabi Lut. Kita kemarin terdengar ada berita dan kita menyaksikan di televisi di India hujan darah, di Australia hujan ikan. Belum lagi hujan yang seperti ini. Para ilmuwan di dunia ini banyak yang masuk Islam setelah meneliti. Ternyata yang mereka teliti itu sudah ada pada Al-Quran. Mereka berbondong-bondong masuk Islam. Kalau sekarang ada meteor, ada asteroid yang jatuh dari langit menghancurkan bumi, dulu sudah ada. Allah berkehendak bagi orang-orang yang berdosa, yang menyembuhkan diri, yang ingat itu, yang menyebabkan itu, pada Rasulullah SAW dihabiskan. Raja Abraha, siapa dia? Ada yang tahu? Cerita Abraha ada yang tahu? Abraha, apa itu? Siapa yang tahu Abraha? Yang akan menghancurkan Ka'bah itu apa? Kalahnya sama apa? Tahu ayatnya? Coba bacakan. Supaya bareng 1, 2, 3. Di situ ada kata-kata Tayrun ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul.
bisa melemparkan batu-batu dan batu itu meledak seperti bom, hancur Abraham. Kalau bukan izin Allah dan perintah orang-orang yang dulu yang MPT, Mada, Kakak, Tengah hancur. Orang yang ongas, yang ongih, sombong habis dulu. Makanya kalau jadi orang jangan sombong, mentang-mentang bapaknya kaya, ibunya kaya, ya bapaknya kita hati-hati. Termasuk jangan ikut-ikutan. Bulan Februari ini yang paling tren itu Valentine. Hari kasih sayang. Siapa yang ikut-ikut? Angkat tangan. Hari kasih sayang. Buktikan di lapangan apa yang terjadi, pergaulan bebas yang terjadi. Ustaz khusus bukan punya pembahasan tentang Valentine Day. Ya, nanti Kamis yang akan datang insya Allah Ustaz ungkap betul sejarah Valentine Day. Kemudian Ustaz terangkan apa yang sebenarnya, bagaimana hukumnya kita ikut-ikutan Valentine Day yang ternyata setelah kita amati yang terjadi adalah pergaulan bebas. Man tasabbaha biqaumin, siapa yang meniru-niru suatu kaum maka ia termasuk di dalamnya. Makanya ada fatwa kemarin, siapa yang ikut-ikut Valentine Day maka sudah jatuh kepada barang yang haram. Ini jelas-jelas. Tapi tidak kena azab. Nanti dibuka ya surat Al-A'raf untuk mengazab kaum Musa itu. Allah datangkan, Allah kirimkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 133 Al-A'raf 133. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. Dengarkan ini, apakah akan datang azab ke Padang Panjang, ke Sumatera Barat, ke Jambi, ke Riau dan sekitarnya, ke Indonesia seperti yang datang kepada kaum Nabi Musa? Bisa terjadi. Apa azab yang Allah kirimkan, Allah datangkan kepada kaum Musa? Salah satunya adalah maka kami kirimkan kepada mereka topan, yang termasuk angin topan. Kemudian kami kirimkan juga kepada mereka al-jarad, belalang. Baca surat Al-A'raf ayat 133. Tahu belalang? Bagaimana kalau di masjid ini penuh belalang? Tidak nyaman kita. Di asrama belalang, mabuk kebayang. Di halaman belalang, pasti kita tidak senang. Di kamar mandi belalang, pusing kita. Dulu kaum Nabi Musa diazab oleh Allah dengan didatangkan oleh Allah, dikirimkan oleh Allah belalang. Tidak cukup itu saja, maka Allah datangkan pula kepada mereka itu adalah yang di kepala apa namanya, yang suka gatal-gatal itu. Apa bahasa Arab yang itu? Al-Ummal. Coba Al-Ummal. Al-Ummal. Ummal. 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 Ketika Ustaz bilang ummal, jawab kutu. Ummal. Ummal. Ummal.
Kalau 20? Ya. Kalau 30? Bagaimana kalau butuhnya jutaan miliaran? Pada zaman Nabi Musa untuk mengazab kaumnya, si kutu tadi tidak bisa disensus lagi. Di tempat tidur kutu, di kamar mandi kutu, di halaman kutu, di rumah kutu, di piring kutu, di gelas kutu, di kepala kutu, di telinga kutu, di mata kutu, ketiak kutu, di badan kutu, dalam sarawak kutu. Mau apa? Kalau sudah ada kutu, dia azab ya. Nauzubillah, mudah-mudahan kita menjadi azab seperti kaumnya Nabi Musa. Selain itu juga Allah datangkan, Allah kirimkan selain kutu kata. Tahu kata? Bibit bodoh. Kalau di Minang ini namanya konce. Di rumah konce, di halaman konce, dalam tempat tidur konce, di meja makan konce, di kamar mandi konce, di WC konce, di mana-mana konce, di badan konce. Si anggenya penuh dia ruangan ini dengan kunci. Bagaimana kita mau berjalan? Sedangkan kata kunci itu masuk ke asrama satu saja menjerit-jerit sendiri. Apalagi kunci yang masuk ke dalam baju, diketik-ketik. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan Allah tidak datangkan kunci. Setelah itu Allah kirimkan darah. Di mana-mana ada darah, aliran air darah, di gelas darah, di wadah darah, di keran darah, di sungai darah, dalam bak darah, di kamar darah, di kamar mandi darah, di halaman darah, di rumah darah, di baju darah, di mana-mana ada darah. Baca surat Al-A'raf ayat 130 diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Makanya nih ya, maaf yang ikut-ikutan politik itu sebenarnya nanti ada sejarahnya. Ustaz akan ketikkan, akan berikan, Ustaz akan letakkan di koperasi fotokopi. Masa beli kapan saja sambung untuk fotokopi 500 tidak sambung, terlalu. Ya, insya Allah. Karena kita mau berbuka puasa. Sekarang waktunya jam berapa azan? Jam berapa azan? Katakan sejujurnya, tidak ada dusta di antara kita. Jam berapa sekarang? Jam 6 berapa? Ya, 6 menit lagi. Kenapa mereka diazab? Di dalam ayat ini dikatakan ayatin mufassalat, yang demikian ini merupakan bukti-bukti yang nyata dari Allah. Fastakbaru, akan tetapi mereka tetap menyombongkan diri. Wa kanu qauman mujrimin, dan mereka adalah kaum yang berdosa. Karena sombong dan karena melakukan perbuatan yang dosa-dosa,
mereka akhirnya diazab oleh Allah. Kalau begitu kita jangan ikut-ikut menyumbangkan untuk datangnya azab. Kalau enggak, iya tidak ada. Gunung Merapi meletus, Gunung Talang di Solo waspada, Gunung Sinabung di Sumatera Utara kalau terus mengeluarkan api. Gunung-gunung yang lain sekarang bereaksi. Konon menurut para peneliti, gunung-gunung yang ada di dunia ini ada hubungan kekeluargaan, ada hubungan famili, kekerabatan. Kenapa? Bisa jadi suatu saat meletus semuanya. Itu yang dinamakan dengan kiamat. Insya Allah dilanjutkan pada Kamis yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya, khususnya kepada Ustaz kita Ustaz Andi yang setia dengan kita dan kita semuanya. Insya Allah kita akan terhindar jauh dari azab Allah karena kesolehan kita, karena ketaatan kita, karena syukur kita, karena ibadah kita. Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah karena dia sering menyebut nama Allah. Buktikan cinta kepada Allah, kita banyak menyebut nama Allah. Baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Itu saja dikatakan luar biasa. Ini santri-santri Serambi Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang berpuasa silakan berbuka. Kalau sudah waktunya tiba. Bagi yang tidak silakan untuk